Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, kita bisa kembali di titik balik perubahan. Masih dengan dari Reflection Dr. Taufik Alkimis. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar, monggo. Yuk. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin kembali program kita. Mohon maaf, banyak nggak ada kelas ya, karena ini akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun saya sendiri itu perlu melakukan perenungan 1 bulan penuh. Biasanya gitu, untuk mereview review proses 1 tahun ini, untuk mereview ya beban 1 tahun ini, terus kemudian untuk persiapan tahun berikutnya gitu-gitu. Oke, pagi ini kita langsung saja lihat daily reflection April ke-14. Katanya begini, kalau kita melihat perasaan, jika kita melihat perasaan pada tingkat hubungan antar pribadi, kita bisa menemukan hukum kesadaran. Ya, jadi kita bisa menemukan law of consciousness, bahwa perasaan dan pikiran itu selalu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mempengaruhi hubungan kita. Entah perasaan itu diungkapkan ataupun tidak diungkapkan. Itu salah satu hukum kesadaran gitu ya. Yang paling penting untuk dipahami bahwa perasaan itu dia adalah getaran dari level kesadaran diri masing-masing gitu. Dia adalah getaran dari level kesadaran diri. Dulu ketika saya masih aktif jualan ya, masih aktif ngelola toko-toko itu, penting bagi saya itu untuk merasakan terlebih dahulu keadaan kota ya, di mana ada toko di situ gitu. Sehingga itu sebenarnya dengan mampu mengetahui perasaan ini, itu kita bisa
memastikan apakah atau bisa memprediksi atau bisa membaca lah ya. Bisa membaca pola apakah hari ini tokonya akan laku atau tokonya akan sepi. Ada pola di situ. Ada pola. Dan pola tadi itu pola getaran satu kota, yaitu bisa dibentuk, bisa diubah, bisa bisa diarahkan sebagaimana awan ya, pola-pola awan. Pola-pola pada awan itu bisa dibentuk mana yang akan turun menjadi hujan. Mana dia akan turun hujan apa tidak, itu kan sudah terlihat polanya. Begitupun sebenarnya dengan apa yang akan kita alami hari ini. Itu awannya sudah ada di langit. Awannya sudah ada di langit. Saya hampir berapa tahun tuh, dari 2012 sampai 2017. 2012 13, 14, 15, 16, 6 tahun itu belajar membaca itu. Belajar membaca pola. Jadi pola-pola dalam hidup itu seperti awan. Seperti awan. Tidak semua awan itu turun hujan di satu titik. Dia bisa kemana turunnya gitu. Persoalannya adalah pemahaman mengenai getaran dari level kesadaran itu belum dilihat ya oleh sains, belum dilihat. Kita masih sains itu mendalilkan kehidupan itu seperti pola-pola mekanik. Secara mekanik. Gimana coba mendalilkan secara mekanik itu pola-pola awan? Kan tidak bisa. Mana awan yang akan turun di sini? Mana awan yang akan turun di Magelang sana itu kan tidak bisa tidak bisa dihitung secara mekanik. Terlalu banyak faktor. Seperti itu. Itu kan dibahas di buku Power Force. Nah, belum punya lagi Power Force, harus punya. Di buku Power Force itu disebut dengan hukum. Disebut dengan ini kan untuk memetakan pola awan kan. Ada sebutannya dia itu. Itu namanya dinamika nonlinier matematika chaos. Jadi matematika chaos itu
itu sebenarnya diilhami oleh apa atau dirumuskan oleh seorang profesor di bidang meteorol meteorologi gitu, meteorologi, ilmu awan. Gimana mengkalkulasi, bagaimana menentukan pola mana yang akan uh, apa namanya uh, pola mana yang awan mana yang akan turun jadi hujan. Jadi awan itu adalah potensi yang akan menjadi hujan itu sudah ada. Jadi itu mengenai perasaan. Terkenal dengan istilah butterfly effect itu. Jadi perasaan itu nggak bisa dipahami secara konten, dia pola-pola gitu kan. Sebuah pola-pola yang mirip awan. Jadi itu namanya butterfly effect, efek kupu-kupu. Itu penemunya adalah Edward Lorenz, seorang profesor meteorologi. Jadi untuk mempelajari pola-pola cuaca. Harusnya setiap orang itu bisa mempelajari pola-pola perasaannya dalam 1 tahun gitu. Pola perasaan 1 tahun ini apa? Jadi uh, pengalaman sehari-hari itu harusnya bisa menjadi pengetahuan gitu. Pengalaman bisa menjadi pengetahuan. Pengalaman tidak serta-merta bisa menjadi pengetahuan kecuali dia memiliki konteks. Dia harus diberi konteks dulu. Saya kasih contoh misalnya begini. Pengalaman tutur ya. Pengalaman tutur. Ini tidak serta-merta menjadi pengetahuan. Dia harus ada konteksnya. Apakah pengalaman tutur itu mau dijadikan pengetahuan mengenai tata bahasa kah? Pengalaman tutur itu dijadikan pengetahuan dalam konteks level kesadaran diri kah? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Minggu lalu lah ya, sebelum pada pulang ke Munah, ini beberapa orang Munah di Semarang lagi healing ke Munah. Itu saya mencontohkan bagaimana betapa ruginya kita orang Nusantara ini, terutama orang Muna, karena pengalaman tuturnya itu tidak pernah menjadi pengetahuan ilmiah. Pengalaman tutur tidak pernah menjadi pengetahuan ilmiah. Minimal pengetahuan ilmiah di bidang bahasa. Bidang bahasa. Setelah
Setelah saya contohkan gini loh, pengalaman tutur tuh harus dijadikan pengetahuan ilmiah. Termasuk pengalaman perasaan itu harus dijadikan harus dijadikan pengetahuan level-level kesadaran diri gitu. Jadi pengalaman perasaan atau pengalaman perasaan itu kan pengalaman ya kehadiran, harus menjadi pengetahuan-pengetahuan kehadiran. Nah, itu melahirkan kehadiran dimensi 3, dimensi 4, dimensi kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang saya udah berani bilang, guys, sampai dimensi 10 bisa saya jelaskan pengetahuannya. Bisa saya jelaskan. Itu dapat dari mana? Pengetahuan itu dapat dari pengalaman kehadiran itu harus bisa diubah melalui atau harus bisa diubah menjadi pengetahuan. Maka dia menjadi sains spiritual. Sains spiritual. Jadi kalau sains itu semudah-mudahnya gitu. Mudahnya itu karena pengalaman hanya bagaimana mengkonversi pengalaman menjadi pembakuan. Jadi harus dibakukan dia. Iya, yang suka lagu, pengalaman-pengalaman dari bait lagu itu harus dijadikan pengetahuan. Pengetahuan apa itu tergantung disiplin keilmuannya. Enggak sulit kok menjadi berpikir saintis itu enggak sulit sama sekali. Sangat-sangat tidak sulit, alias gampang. Persoalannya ini pola pendidikan di sekolah. Habis lagi sekolah ini. Jadi pola pendidikan di sekolah itu selalu mengabaikan pengalaman. Tetapi kita disuruh menghafal pengetahuan. Disuruh menghafal pengetahuan untuk ngisi soal ujian. Ini pembodohan sebenarnya. Untuk mengisi soal ujian. Ini pembodohan total kalau dilihat dari perspektif pendidikan. Filsafat pendidikannya ini rusak. Harusnya itu sekolah itu adalah membantu anak-anak mengkonversi pengalaman hidupnya menjadi pengetahuan-pengetahuan. Begitu mestinya. Bukan kok disuruh menghafal pengetahuan untuk mengisi soal ujian. Lah itu ngapain? Akhirnya apa? Tidak ada yang jadi saintis. Tidak ada yang jadi saintis. Tidak ada. Bahkan nggak ngerti dia dengan bagaimana membuat ilmu pengetahuan. Karena tidak ada nature itu gitu. Nanti kita bikin nanti di Muna gitu. Karena filosofi pengetahuan itu adalah Daefovanu, Daerabu. Ini filosofi besar ini. Daefovanu, Daerabu. Ini filosofi pendidikan yang universal. Dia harus bangkit dan hadir Fovanu itu. Lalu bikin sains.
Kok hanya disuruh menghafal, nggak pernah disuruh bikin. Karena mohon maaf aja ini, gurunya juga belum punya pengetahuan, belum punya pengalaman membuat ilmu. Lagi mana mau melahirkan anak didik yang bisa membuat ilmu pengetahuan. Wong gurunya masih belum mampu. Wong gurunya belum bisa di level membuat ilmu baru. Ya, kalau saya ditanya kamu pernah balai ini D3 D4 ini kan pengalaman kehadiran ku buat jadi pengetahuan kehadiran. Minimal sudah bisa pernah buat dan berguna kan? Dan berguna. Nah itu, pengalaman kehadiran itu mulai dari paling berkesan. Paling berkesan itu paling apa ya? Pengalaman kehadiran itu dari ya pas pertama kali nerima ijazah. Ijazah wirid dari Mbah itu seluruh pengalaman kehadiran itu rasanya kok terang sekali. Tapi bagaimana pengalaman kehadiran itu menjadi pengetahuan kehadiran itu pertama kali ngalaminya 2004 bulan Februari. Bisa merumuskan menjadi pengetahuan kehadiran itu 2018, 14 tahun kemudian. Itu karena terpaksa saya harus mengajar. Kan tidak bisa saya cerita pengalaman. Saya harus ngomong pengetahuan. Mulailah pemetaan ini. Setidaknya pernah bikin. Lah kalau gurunya belum pernah bikin pengetahuan, ya pasti muridnya tidak akan dia diberitahu. Kemarin tuh di kantor, saya terangkan ini ke anak-anak. Lalu saya kasih contoh, kalian coba pengalaman tutur orang Muna, pengalaman tutur Tolaki, kalian jadikan pengetahuan ilmiah di bidang bahasa. Akhirnya itu setelah diberi contoh orang orang Muna, kita menemukan ada 46 huruf dasar dalam tutur bahasa Muna. Orang Kendari menemukan ada 45 huruf dasar dalam tuturannya orang Kendari. Ini nggak pernah ditulis di buku-buku. Baik di buku-buku penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pengembangan Bahasa, mereka selalu saja terpaku bahwa huruf-huruf dasar dalam tuturan orang Muna itu hanya 20 seperti apa namanya itu mengikuti abjad Latin. Mengikuti abjad Latin, begitupun bahasa Tolak. Setelah diteliti sendiri dari pengalaman tutur menjadi pengetahuan itu dapat segini gitu. Dapat 45, dapat 46. Ya, kita bisa bikin pembakuan bahwa bahasa abjad dalam tutur Muna itu adalah 46 buah. Sementara abjad dalam Tolaki itu 45. Itu tidak pernah terungkap. Tidak pernah terungkap. Seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana mengubah pengalaman menjadi pengetahuan ilmiah. Ilmiah itu kan yang penting dia menjadi teoritis yang berfungsi untuk pengetahuan ilmiah itu satu kan definisi untuk memberi definisi dari pengalaman. Yang kedua itu memberi penjelasan. Yang ketiga itu memberi prediksi. Yang keempat ini memberi kontrol. Yang kelima itu untuk inovasi.
Anak-anak itu nggak ngerti tentang ini gitu, karena disuruh menghafal terus. Itu berarti filosofi pendidikannya itu ora jelas. Yang penting tuh dia konsisten, pola konsisten itu. Itu anak-anak tuh, anak-anak. Putrinya Bu Ferry Ainun. Umur berapa itu? Dia ini kamu menemukan namanya pengetahuan huruf dari pengalaman tutur. Mereka punya pengalaman ilmiah lah sejak saat itu gitu. Jadi anak-anak itu harus diberi contoh bagaimana pengalaman itu dikonversi menjadi pengetahuan. Jangan kon hafal terus gitu. Jangan hafal terus. Yang paling berguna dari pendidikan sekolah itu ketika membantu peserta didik mengkonversi pengalamannya menjadi pengetahuan. Itu namanya spirit daevovanu daerabu. Dalam bahasa Latin itu kan pendidikan itu ada yang siapa tuh, coba nonton podcastnya Bagus Mulyadi kan. Ada yang edukare, ada yang ini saya bilang ini kita di Muna sudah ada daevovanu daerabu. Tinggal mana ini yang daevovanu, mungkin ini ya, edukare ini fovanu. Kalau educere itu rabu. Ini nggak usah pakai bahasa edukare, educere, udah kita sudah punya kosakata untuk filosofi pendidikan kita, yaitu daevovanu daerabu. Itu harus dicontohkan, memang harus dicontohkan bagaimana mengubah pengalaman menjadi pengetahuan. Disitulah mereka kemudian tuh punya pengalaman intelektual. Seorang intelek itu adalah yang mampu mengambil pengalaman lalu dibagikan menjadi pengetahuan. Harus begitu setiap orang. Setiap diri itu begitu. Kok hafalan, nah ini apa itu? Karena pendidikan kita ini industri berusaha untuk berfokus pada skala-skala akademik, target-target nilai, bukan berfokus pada kemampuan mengubah pengalaman fovanu lalu dirabu jadi pengetahuan. Nggak ada sekolah begitu. Nggak ada. Itu bikin bodoh. Bikin bodoh. Hafalan, terus ngapain dihafal? Lagi pula yang kita hafal itu, mana yang bisa kita transform menjadi pengetahuan, kan enggak. Itu luar biasa itu, kekacauan filosofis di bidang pendidikan. Ya beruntung sekarang itu kekacauan ini itu sudah mulai dibahas sama Profesor Stella itu kan. Loh, orang pergi kuliah itu membuat mentransformasi pengalaman menjadi pengetahuan, bukan menghafal lagi. Harusnya jangan pergi dari SMP itu sudah harus di anak-anak itu sudah harus tahu bahwa tujuan saya sekolah itu adalah membantu saya untuk mengkonversi pengalaman saya menjadi
pengetahuan gitu. Jadi setiap anak itu adalah unik pengetahuannya berdasarkan pengalaman kehadirannya. Nah, kita harus berjuang punya sekolah begitu. Filosofinya sudah ada, Dai Fovanu, Dai Rabu gitu. Dai Fovanu, Dai Rabu. Itu ya, saya kira itu dulu pagi ini. Udah kemana-mana ini. Tapi penting itu memang untuk melihat bahwa salah satu hukum kesadaran itu yang berimbas pada sosial itu adalah ketika fakta memperlihatkan bahwa perasaanmu dan pikiranmu itu mempengaruhi dunia, mempengaruhi dunia, mempengaruhi keluarga. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.